Simaklah kisah berikut ini. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antara ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil mencermati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka. Setiap malam Kamis, kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat, ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga, karena ketua rukun tetangga sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus setiap tahun. Semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang. Ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang roda malam, dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Kalian sudah mencermati bacaan di atas. Tentunya, sudah paham tentang hidup rukun. Namun, tahukah kalian makna hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah, bersuku bangsa yang berbeda, dan menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah, hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anak, ayat di atas memberitakan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi,
Dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun berikut ini. A. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan, harus diperhitungkan baik dan buruknya. B. Menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. C. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau sakit hati.